Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Dinda Raditya Restu dengan NIM 22101110919 dari jurusan Manajemen Perusahaan kelas pagi semester 3. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan oleh Pak Adi Mursalin. Soal yang pertama, apa definisi dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh seperti gerak isyarat, mimik wajah. Kemudian soal yang kedua, bagaimana komunikasi nonverbal dapat mendukung atau mengkontradiksi komunikasi verbal? Komunikasi nonverbal dapat mendukung komunikasi verbal dengan memberikan penekanan pada kata-kata tertentu atau menunjukkan emosi yang sedang dirasakan. Soal yang ketiga, apa saja jenis-jenis dari komunikasi nonverbal? Baik, jenis-jenis dari komunikasi nonverbal ada ekspresi wajah, gestur, tatapan mata, serta penampilan. Soal nomor 4, dalam konteks profesional, elemen komunikasi verbal atau nonverbal manakah yang paling berpengaruh? Baik, dalam konteks profesional yang paling berpengaruh itu adalah komunikasi nonverbal, karena dapat menyampaikan pesan tidak menggunakan kata-kata atau tanpa menggunakan kata-kata. Soal yang kelima, bagaimana seseorang dapat memperbaiki keterampilan komunikasi verbalnya? Yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Kemudian yang kedua, memperhatikan intonasi suara. Yang ketiga, berbicara dengan jelas dan ringkas. Kemudian soal yang keenam, apa saja tantangan yang biasa dihadapi dalam komunikasi nonverbal lintas budaya? Yaitu perbedaan dari ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata. Kemudian soal yang nomor 7, bagaimana peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam negosiasi bisnis? Dalam negosiasi bisnis, peran komunikasi verbal yaitu untuk menyampaikan informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Sedangkan komunikasi nonverbal dapat digunakan untuk menunjukkan sikap emosi, kepercayaan diri, serta kesopanan. Kemudian soal yang ke-8, bisakah komunikasi nonverbal digunakan untuk mendeteksi kebohongan atau ketidakjujuran? Jika iya, bagaimana? Komunikasi nonverbal dapat digunakan untuk mendeteksi kebohongan atau ketidakjujuran, namun tidak dapat diandalkan secara pasti. Misalnya, orang yang berbohong cenderung menghindari kontak mata, menggelengkan kepala, tapi perlu diingat, tidak semua tindakan nonverbal itu dapat menunjukkan kebohongan. Kemudian soal yang ke-9. Dalam komunikasi interpersonal, bagaimana komunikasi nonverbal mempengaruhi kesan pertama? Komunikasi nonverbal memberikan kesan pertama seperti yang pertama ada ekspresi wajah. Senyuman dapat menunjukkan keramahan, sementara jika muka datar atau cemberut dapat memberikan kesan yang berbeda. Kemudian yang kedua, kontak mata. Yang ketiga, bahasa tubuh. Dan yang terakhir, ada intonasi suara. Kemudian, soal yang ke-10. Sejauh mana teknologi mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal dalam pertemuan virtual? Teknologi mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal dalam pertemuan virtual. Yang pertama, komunikasi verbal, yaitu penggunaan media digital seperti video atau pesan teks. Kemudian, komunikasi nonverbal dengan membatasi kemampuan untuk mengekspresi diri melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah secara penuh. Kemudian soal yang terakhir, bagaimana bahasa tubuh seseorang dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka? Bahasa tubuh yang tidak tepat dapat membuat orang salah persepsi, misalnya terlalu lama menatap mata orang lain dan menyilangkan tangan di dada. Saya akan menjawab pertanyaan dari kasus yang pertama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengatasi kegugupan dalam situasi wawancara kerja agar bahasa tubuh lebih mencerminkan kepercayaan diri? Baik, agar bahasa tubuh lebih mencerminkan kepercayaan diri, yang pertama, persiapan yang matang. Kemudian yang kedua, posisi tubuh yang tepat. Dan yang ketiga, percaya diri. Yang kedua,
Sejauh mana pengaruh komunikasi nonverbal terhadap keputusan perekrut dalam menilai seorang kandidat? Baik, sikap bicara, cara tersenyum, pandangan mata akan memberikan kesan yang kuat kepada perekrut dan akan meningkatkan peluang sukses dalam suatu wawancara tersebut. Kemudian kasus yang kedua, pertanyaan pertama, bagaimana pentingnya memilih kosakata yang tepat dalam komunikasi verbal saat mempresentasikan suatu produk? Pentingnya memilih kosakata yang tepat dapat dilakukan dengan cara yang pertama menjelaskan fitur dan manfaat produk secara terperinci. Kemudian yang kedua, bersikap profesional dan percaya diri. Pertanyaan yang kedua, bisakah komunikasi nonverbal yang efektif mengimbangi kelemahan dalam komunikasi verbal? Berikan contohnya. Ya, komunikasi nonverbal yang efektif dapat mengimbangi kelemahan komunikasi verbal. Misalnya, seseorang dapat menggunakan bahasa tubuh yang tepat untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikannya. Kemudian kasus yang ketiga, pertanyaan yang pertama, apa dampak perilaku nonverbal pemimpin terhadap moral dan motivasi anggota tim? Perilaku pemimpin tersebut memiliki dampak negatif terhadap moral dan motivasi anggota tim, karena tindakan tersebut menimbulkan kesan bahwa pemimpin tidak menghargai motivasi anggota tim untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ide baru. Pertanyaan yang kedua, bagaimana seorang pemimpin dapat memastikan bahwa komunikasi nonverbalnya selaras dengan pesan verbal yang ingin disampaikannya? Seorang pemimpin dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, menjaga konsistensi antara pesan verbal dan nonverbal. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Kasus keempat, pertanyaan pertama, bagaimana mahasiswa tersebut bisa meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbalnya untuk mendukung poin-poin yang disampaikan secara verbal? Baik, mahasiswa tersebut dapat melakukan beberapa cara ini. Yang pertama, latihan kontak mata. Kemudian yang kedua, mengurangi gerakan-gerakan yang mengganggu. Dan yang terakhir, postur tubuh yang tepat. Pertanyaan kedua, dalam konteks akademis, mana yang lebih berpengaruh? Komunikasi verbal atau nonverbal, dan mengapa? Komunikasi nonverbal yang memiliki pengaruh lebih besar dalam beberapa konteks. Konteks yang pertama, kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dalam pendidikan, serta komunikasi interpersonal. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.